Shalom, Shalom Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kita boleh bersama-sama merayakan Natal. Izinkan saya membuka masker saya, dan situasi yang terjadi ya memang masih mengharuskan kita untuk mengikuti protokol kesehatan. Natal yang istimewa tahun ini, di mana jemaat akan beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, menikmati persekutuan yang indah bersama keluarga. Sesuatu yang istimewa, bukan? Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Tema kita adalah tentang kelahiran ini. Mereka menamakan Dia Immanuel. Mana Tuhan? Adakah Tuhan tetap menyertai kita? Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap menyertai saudara. Tak pernah Tuhan meninggalkan kita. Apa artinya Tuhan menyertai kita dalam perjalanan hidup ini? Dalam merenungkan firman ini, saya mencoba ada satu cerita di mana ada seorang anak menyelesaikan studi di tingkat sekolah menengah atas, SMA. Kemudian dia harus kuliah ke kota yang lain yang jauh daripada orang tua. Kemudian orang tuanya berkata, "Nah, engkau akan diantar oleh pamanmu ke kota itu. Tenanglah, pergilah. Pamanmu akan mengantar engkau." Tetapi apa yang terjadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Anak itu hari lepas hari kehilangan sukacita. Dia sulit sekali berbahagia. Dia merenung seperti ada sesuatu beban yang dialami, di mana dia harus berpisah dengan orang tuanya. Hal itu dilihat oleh orang tuanya. Papanya melihat anak ini kenapa tidak ada sukacita, kenapa murung saja, kenapa sedih. Bukankah dia akan pergi ke kota lain untuk melanjutkan studi? Orang tuanya mengamati perkembangan anak ini. Kemudian orang tuanya mengerti, pasti ada sesuatu. 1 minggu menjelang akan berangkat ke kota lain, papanya berkata, "Nah, papa yang akan mengantar engkau ke kota itu." Saudara, tahu apa yang terjadi? Ketika papanya berkata, "Aku yang mengantarkan engkau," anak itu bergembira, anak itu senang, anak itu bahagia, anak itu memeluk papanya. Dia senang. 1 minggu menjelang keberangkatan, setelah papanya berkata, "Papa yang akan mengantarkan kamu, nak." 1 minggu setelah itu berubah total. Yang tadinya murung, anak itu bergembira. Mengapa? Dia tahu kepergiannya ke tempat yang jauh disertai oleh papanya. Penyertaan papanya membuat anak ini bergembira, bersukacita. Memang harus berpisah jauh, tetapi ketika papanya yang mengantarkan, bukan pamannya, anak itu sangat bersukacita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya Allah menyertai kita dalam perjalanan hidup ini? Ini penting. Di masa-masa sukar yang terjadi sekarang, ada banyak orang mulai kehilangan sukacita, kehilangan gairah hidup, kehilangan semangat, bahkan tak mampu melihat figur Allah, figur Tuhan yang menolong. Karena apa? Masa sulit yang dia alami. Malam hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Dia dinamai Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi apapun situasi yang kita alami,
Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan hadir dalam rumah tangga kita. Tuhan hadir dalam usaha pekerjaan kita. Tuhan hadir juga ketika ada persoalan pergumulan yang harus kita alami. Natal. Yesus datang ke dunia. Allah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dia dinamakan Immanuel. Tuhan atau Allah menyertai kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah ketika kita berkata Dia Immanuel, Allah menyertai kita, apakah semua akan baik-baik saja? Apakah tidak akan ada badai melanda? Apakah semuanya beres? Tidak akan ada masalah? Apakah selalu berhasil hidup kita, sukses? Apakah tidak akan ada air mata? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahun ini ada banyak air mata. Ada banyak air mata. Saudara bisa perhatikan sosial media. Turut berduka cita, turut berduka cita, turut berduka cita. Angka kematian meningkat, saudara yang terkasih. Ada air mata, ada duka. Apakah Allah menyertai kita? Iya, Allah menyertai kita. Apakah tidak akan ada duka? Fakta menunjukkan bahwa ada duka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Atau hanya ada sukacita saja karena Allah menyertai kita? Tentu tidak. Suka duka silih berganti, itulah kehidupan. Dan di sana Allah ada bersama dengan kita. Apapun kondisi, situasi yang saudara alami, Bapak Ibu alami, di situ Allah menyertai saudara. Di situ Allah hadir. Dia ada, Dia bersama dengan kita. Natal tidak harus dirayakan dengan kelap-kelip lampu, musik yang ramai, makanan yang serba melimpah. Tidak. Pesta pora, tidak. Ini memang Natal yang berbeda, di mana kita merayakannya dengan ibadah penuh dengan kesederhanaan. Dan lebih menarik, boleh kita katakan, ada kesempatan di mana kita masuk dalam perayaan ini, keluarga demi keluarga, fokus beribadah kepada Tuhan. Sesungguhnya Natal adalah meyakinkan kita, meyakinkan diri kita bahwa Ia Tuhan yang selalu menyertai kita dan memberikan hidup yang kekal. Tuhan menyertai kita. Coba Bapak Ibu, baik yang ada di gereja atau di rumah, katakan, Tuhan menyertai engkau. Amin. Yang di rumah jangan sampai ya karena sesuatu dan lain hal tidak ada kue yang akan dipotong, tidak ada yang beli baju baru, pakaian baru, sepatu baru, merasa Tuhan tidak menyertai. Jangan. Tuhan menyertai kita sekalian. Dia adalah firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan ada di antara kita yang meragukan ketuhanan daripada Yesus. Oleh karena situasi yang ada, kemudian kita berkata, oh apa betul Tuhan itu, Yesus itu Tuhan, Dia Allah yang berkuasa. Kenyataan Natal tahun ini, keadaan kami begitu menyedihkan. Barangkali ada yang berpikir demikian. Tetapi jangan ada di antara kita yang sampai berkata seperti itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya kita harus yang setia mengikuti Yesus, melayani Dia dan mempersembahkan hidup yang terbaik di dalam Dia.
Sekalipun perayaan Natal kali ini berbeda dengan perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya, marilah kita merayakan Natal ya dengan sebutan Natal istimewa. Bukan Natal yang menyedihkan, bukan Natal yang menyusahkan atau membuat hati hancur, bukan. Memang ada tradisi orang-orang Kristen sebelumnya, ketika Natal gereja penuh, bahkan ada tenda-tenda yang harus dipesan jauh sebelumnya, kursi-kursi sudah dipesan. Tetapi kali ini saya belum mendengar ada tenda yang dipesan, kursi-kursi yang dipesan. Kenapa? Karena kondisi yang ada. Kita tidak boleh masuk dalam keramaian, bukan tak beriman, bukan tak percaya dengan penyertaan Tuhan bahwa Dia Immanuel. Tetapi Tuhan mengizinkan kondisi ini kita alami, menjadi sesuatu yang istimewa Natal tahun ini. Nah, apa keistimewaan Natal tahun ini bagi kita? Padahal Dia adalah Immanuel. Tuhan menyertai kita. Ada orang yang memiliki kesalahpahaman tentang firman Allah. Ketika dia berkata percaya betul memang Tuhan menyertainya, kemudian melanggar rambu-rambu. Oh, kita punya iman, kita percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita kumpul-kumpul. Oh, tidak ada itu virus, COVID tidak ada. Siapa bilang? Ini sesuatu pemahaman yang keliru. Kalau saudara dan saya mengikuti protokoler kesehatan, bukan berarti saudara tak percaya bahwa Yesus menyertai saudara. Bukannya kita tak percaya kalau kita batasi jumlah orang masuk ke gereja. Kemudian kita katakan Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah perayaan Natal di rumah saja. Bukan berarti kita tidak percaya bahwa Allah hadir di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang merayakan Natal saat ini, jemaat Sinam secara khusus yang ada di rumah, Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai kita sekalian, menjadi Natal yang istimewa. Apa keistimewaan Natal pada malam hari ini yang kita peringati? Yang pertama, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah menyadarkan kita betapa lemah dan tak berdayanya kita secara manusia. Ada banyak orang yang tidak menyadari keberadaannya secara manusia, bahwa dia lemah, dia terbatas. Ada kalanya manusia itu mengandalkan kekuatannya, dia merasa diri hebat, dia mau menghadapi segala sesuatu dengan kekuatannya. Tetapi tahun ini Tuhan mengizinkan terjadi. Ada kesukaran yang kita alami, dan di situ kita mau melihat sesungguhnya manusia ini memiliki ketakberdayaan. Menyadarkan kita betapa lemahnya kita, tak berdayanya kita. Terlebih kehidupan kita, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, terikat terbelenggu dengan kuasa dosa. Dan upah dosa adalah maut. Manusia lemah, manusia tak berdaya. Seorang pun tidak ada di antara kita yang bisa dengan kehebatannya, dengan kekuatannya melepaskan dirinya dari akibat dosa yang dilakukan. Upah dosa adalah maut. Natal mengingatkan kita ketakberdayaan kita. Natal istimewa tahun ini mengingatkan kita sesungguhnya kita tak berdaya. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia merendahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Menyelamatkan manusia yang tak berdaya. Menyelamatkan manusia yang penuh dengan kelemahan. Jangan ada di antara kita yang merasa diri hebat, kuat. Tidak. Itu sebabnya kita perlu Natal. Butuh Natal.
Butuh Yesus. Karena dia adalah Immanuel. Tuhan menyertai kita. Jadi Natal sesungguhnya berada dalam hidup kita hari lepas hari. Tiap-tiap hari Tuhan bersama dengan kita. Dia Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari keberadaan kita secara manusia. Kita bisa melihat tadinya begitu gagah, begitu hebat, fisiknya luar biasa, sehat betul. Tetapi bisa tiba-tiba kita mendengar, dia sudah tiada. Dia sudah kena juga virus itu. Ada peristiwa yang menyedihkan yang kita dengar. Bisa saja. Siapakah kita? Manusia ini hendak membanggakan diri. Allah datang ke dunia menjadi manusia. Dia adalah Immanuel, bersama dengan manusia, menjadi manusia. Dia tahu beban pergumulan kita. Dia tahu kesulitan manusia ini karena dia menjadi manusia. Mengerti kelemahan manusia. Dia tahu segala keadaan kita. Dan itu sebabnya kita butuh dia. Butuh Yesus. Dalam hidup ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hanya ketika kita menyadari kita lemah, kita terbatas. Kita memerlukan kuasa yang lebih besar dari kita. Kuasa yang hebat. Ketika saudara dan saya menganggap kita ini kuat, acap kali kita melupakan ada kuasa, ada pribadi yang punya kuasa yang lebih hebat. Itu sebabnya ada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan, tidak mau tahu tentang Tuhan. Mengapa? Karena mereka melihat dirinya hebat, wah gagah, mantap, luar biasa. Mereka tidak sadar. Sesungguhnya manusia ini lemah, terbuat dari debu tanah, dan tinggal nunggu waktu kembali menjadi debu tanah. Tetapi yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Ini yang terpenting. Untuk itu, untuk kehidupan yang kekal, Dia Allah datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Natal istimewa tahun ini, malam ini mengingatkan kita sebagai pribadi-pribadi yang lemah dan tak berdaya. Berarti kita membutuhkan Tuhan yang berkuasa, menggantungkan diri kita kepada Tuhan yang berkuasa, yang memelihara hidup kita, yang memberkati kita, yang menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita, dan membawa kita sampai kepada tujuan akhir. Di mana tujuan Tuhan bagi kita adalah sesuai dengan rancangannya, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Amin. Kita butuh Tuhan karena kita lemah. Jangan ada di antara kita yang menyombongkan dirinya, menganggap dirinya hebat, kuat. Tidak. Kita manusia yang lemah dan penuh dengan keterbatasan. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Immanuel. Jawabannya adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Kalau saudara hari ini menyadari kelemahan saudara, saudara mengalami kesedihan, mengalami kesusahan, mengalami ketakutan, ingat, Immanuel. Dia menyertai kita. Yang berkuasa, yang hebat, yang dahsyat, Dia yang baik, Dia yang memelihara, Dia bersama dengan kita. Mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus bimbang? Betul kita lemah, betul kita terbatas, tetapi jangan khawatir, jangan cemas tentang hidup ini. Mari kita nikmati di dalam Dia, sebab Dia adalah Immanuel. Yang kedua, menyadarkan kita betapa baiknya Allah yang mau menjadi manusia dan diam di antara kita. Natal, Yesus datang ke dunia. Dia yang adalah Allah,
merendahkan diri menjadi manusia. Hanya satu tujuan. Tujuannya satu, untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang benar, tidak ada yang sempurna. Untuk itu, Yesus datang menyadarkan kita betapa baiknya. Dalam Yohanes pasal 3, ini menjadi ayat favorit ya. Setiap kali perayaan Natal selalu dibacakan ayat ini. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, Immanuel. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, Ia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, bahkan mengorbankannya mati di kayu salib, yang dimulai dari kelahiran bayi yang tak berdaya itu. Tetapi bukan itu lagi yang kita peringati. Yang kita peringati adalah kedahsyatannya, kasihnya, kuasanya, bukan ketakberdayaannya. Dia adalah Tuhan. Memang dia harus jadi manusia secara normal melalui kelahiran dan sampai garis akhir karya penyelamatan di kayu salib itu, dan sudah selesai. Bukankah Tuhan baik bagi kita? Bukankah Allah sangat baik bagi kita? Kalau saudara dan saya ada sebagaimana adanya saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, kebaikan Allah. Amin. Kalau Allah tidak baik, gampang kita mengerti. Ya, kira-kira begini. Saudara pernah nggak disakiti oleh orang lain? Saudara pernah nggak diperlakukan dengan tidak baik? Ketika ada kesempatan untuk membalas orang yang menyakiti saudara secara manusia, kita balas apa tidak? Secara manusia pasti kita balas. Kalau itu yang terjadi, bagaimana manusia mendukakan hati Allah, kemudian Allah langsung menghukum? Habis kita. Tak seorang pun yang bisa kita berdiri di hadapannya dan berkata saya hebat. Oh, kita semua berdosa, kita semua mengalami kesalahan. Perkataan kita banyak kali yang tidak baik, pikiran kita tidak baik. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak memandang kita sebagai pribadi yang harus dimurkai, harus dibinasakan. Tidak. Tuhan memandang kita sebagai pribadi yang dikasihi. Dia tidak menghendaki kematian orang fasik. Tuhan mengasihi kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia. Saudara dan saya dikasihi Tuhan. Amin. Saudara dan saya dikasihi Tuhan. Jangan karena situasi yang kita alami, permintaan kita yang belum terkabulkan, kesembuhan yang belum kunjung tiba, berkat-berkat yang sepertinya tidak mengalir, kemudian kita berkata, Tuhan, adakah Engkau mengasihi aku? Tuhan, mengapa begini lama penderitaan? Masihkah ada Tuhan? Saudara, Tuhan tetap ada. Bahkan Dia Immanuel, yaitu menyertai kita. Firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak sekali-kali meninggalkan kita. Tidak sekalipun meninggalkan kita. Artinya menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan mengasihi kita. Kalau kita mau mengerti tentang kasih Tuhan di penghujung tahun 2020 ini, sepertinya kita sedang berdiri dan akan melepaskan tahun 2020, masuk ke dalam tahun yang baru 2021. Coba lihat perkara-perkara yang sudah kita lewati, dan lihat juga perkara-perkara orang lain yang sudah orang lain lewati. Lihat juga kesukaran-kesukaran yang hebat yang dialami oleh orang lain. Lihat juga penderitaan yang luar biasa dialami oleh orang lain. Kemudian kita lihat diri kita. Oh, ternyata kita masih luar biasa. Tadi bincang-bincang dengan
Bapak Babinsa polisi, bin Saib, Babin ya. Ya memang situasi seperti ini, tetapi beliau berkata, tetapi masih makan 3 kali kan? Coba lihat kiri kanan, masih makan 3 kali kan? Kayak ada halo jemaat di rumah, ada yang sudah tidak bisa makan? Saya khawatir jangan-jangan habis ibadah ini sudah ada RW, ada saksang ya. Tapi ingat juga pastori ya. Ini Pak Pendeta. Ada yang begitu, ada teman dia masak, dia bapyong enak tenang. Saya sih bercanda, Mas bro, ingat jalan pastori. Oh siap Pak, diantar. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kalau saudara bertanggung jawab loh. Kalau bikin di Facebook lagi masak-masak loh, bertanggung jawab. Kalau nanti saya katakan, tahu kan jalan pastori, saudara santar. Jangan makan sendiri, amin. Amin. Coba lihat kiri kanan, jangan makan sendiri katakan. Itu sebabnya Bapak Ibu kemarin saya ingatkan, memang kita rayakan perayaan Natal. Kita menyadari kelemahan kita, tapi kita menyadari juga kasih Tuhan. Untuk itu, dalam setiap ibadah kita, jemaat yang ada di rumah nanti harus mengumpulkan persembahan. Kita memberi persembahan dan kita persembahkan persembahan misi kita untuk orang-orang yang mengalami kesulitan. Kita harus berani berkorban, dan Tuhan telah memberikan teladan kepada kita. Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Dia bahkan mengorbankan dirinya. Bagaimana mungkin kita berkata Tuhan tidak mengasihi aku, Tuhan tidak mengasihi keluargaku? Oh, jangan pernah kita berkata seperti itu. Perayaan Natal malam ini mengingatkan kita betapa Allah mengasihi kita, mengaruniakan putranya yang tunggal. Ya, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah ini berita gembira? Bukankah ini berita yang membawa kita kepada kesukaan besar? Memang secara manusia kita harus mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi jangan karena kesulitan ini kita menyadapkan kasih Tuhan. Di tengah kesulitan kita bisa berdiri, kita bisa menghadapi kesulitan. Itu pun karena kasih Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bertahan saja dalam badai ini, bahkan menerobos badai itu. Bukan karena kuat kita, bukan, tapi karena Tuhan menyertai kita. Dia Immanuel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti kebenaran firman Tuhan khotbah ini melalui live Facebook, ingat, istimewa Natal pada tahun ini, bahkan malam ini, Dia adalah Immanuel. Allah menyertai kita, istimewanya mengingatkan kita akan kelemahan kita, ketakberdayaan kita sebagai manusia. Itu sebabnya kita butuh Dia. Itulah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Jikalau Dia tidak menyertai kita, bagaimana kita bisa ditolong oleh Dia? Bagaimana bisa kita menyerahkan hidup kepadanya kalau Dia tidak menyertai kita? Kita lemah, kita terbatas, kita membutuhkan Dia, dan itu bisa terjadi karena Dia Immanuel, Tuhan menyertai kita. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa dalam hidup ini kalau kita melihat ada kelemahan kita, tapi pandanglah Dia Immanuel itu yang beserta dengan kita. Dan yang kedua, istimewa yang kedua, pandang betapa kasihnya Tuhan bagi kita. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengasihi rumah tanggamu, Tuhan mengasihi hidup kita. Dia datang, bahkan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Jangan karena situasi sulit yang sedang kita alami membuat kita sulit melihat kasih Tuhan. Jika saudara dan saya bisa berdiri di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah kesulitan, dan tetap melangkah, itu karena
kasih Tuhan. Dia menyertai kita. Dia menyertai saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini menolong kita selalu dan selalu menikmati Natal yang penuh dengan istimewa pada malam hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menikmati kasih Tuhan.